Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, anak-anak hebat ya yang sedang mempersiapkan ujian untuk persiapan UTBK 2026 bersama dengan LBB Sony Sugeng College Bandung. Pada hari ini ya nak ya akan ada penguatan terkait dengan literasi bahasa Inggris, di mana kalian sudah mengerjakan tryout kemarin, tryout pertama pada tanggal kemarin ya, 28 Maret 2026. Nah, sekarang akan dibahas tryout itu supaya ada semacam penguatan-penguatan kembali soal-soal yang semakin mendekati gaya atau instruksi kalimat soal yang mendekati dengan UTBK itu sendiri. Jadi kalau berkaca dari 2023 itu ada kemiripan 2023, 24, 25, dan sepertinya 2026 itu tidak akan bergeser sangat jauh ya. Gaya instruksi soalnya maupun gaya teksnya seperti itu. Nah, pada malam hari ini, insya Allah beberapa minggu ke depan, maka akan dibahas kembali tryout itu sendiri bersama Bu Giat ya. Ya, dan semoga dapat mengikuti gitu ya. Bila ada yang kurang jelas, misalnya suara Ibu kurang jelas, bisa langsung disampaikan saja supaya dapat Ibu perbaiki begitu ya, misalnya kurang jelas atau apa, atau misalnya putus-putus, nah itu mungkin masalah teknis saja gitu ya. Oke ya, maka Ibu akan coba share screen ya, maka kamera off dulu karena dia terlalu berat. Oke, Ibu coba share screen. Iya, nah ini sudah muncul ya. Oke, ini sudah muncul, yaitu soal tryout perdana ya, intensif UTBK 28 Maret 2026 kemarin. Ya, seperti biasa yang kalian temukan baik di buku KLS maupun di soal kuis maupun di soal diktat atau lembar KLM yang dikerjakan pada waktu zuhur itu ya. Lamannya akan seperti ini, yaitu ada beberapa orang yang berpendapat. Jadi ada kolom orangnya, ada kolom pendapatnya. Itu juga ada penekanan-penekanan di situ. Sebenarnya ini bukan gaya soal TOEFL ya, ini gaya soal UTBK saja sih. Di soal TOEFL nggak ada gaya soal seperti ini ya, di mana ada personnya atau people-nya, di mana perspektifnya atau opinionnya di sebelah kanannya. Itu nggak pernah ada di TOEFL begitu ya. Nah, jadi mungkin pihak pembuat soal dari UTBK ini dia meniru, mungkinnya pernah ada di bahasa Indonesia juga, saya perlu ngecek lagi ya. Nah, tapi gayanya dari 2023, 24, 25 itu kok 3 tahun berturut-turut ini muncul semua. Bahkan jumlah soalnya tuh bertambah. Yang di awal-awal itu jumlahnya cuma 3 ya, nah 3 atau 4 soal kemarin jadi 7 gitu ya. Jadi agak-agak banyak bertengger soal itu di kolom-kolom ini atau disebut dengan thread ya, atau kita menyebutnya yang ada di kotak-kotak seperti itu ya. Coba kita lihat. What does the text tell us about-nya tentang apa ya? Oke. It's ini kan ya? Iya. Bisa melihat tulisan ini? Global communication has become. Bisa ya, nak ya? Udah muncul ya di layar Zoom-nya masing-masing. Iya, aku ambil dulu ini. Global communication, nah berarti subjek yang dibincangkannya itu adalah tentang komunikasi global. Wah, kalau komunikasi berbincang-bincang dong, memberikan pendapat dan seterusnya. Maka di sini predikatnya adalah has become increasingly. Nah, ini ya poin utamanya. Sudah menjadi meningkat. Apa yang meningkat? Global communication. Tapi has become increasingnya kompleks. Ya, kompleks itu kan rumit ya. In today's interconnected world. Ya, di saat ini, nah di mana dunia-dunia itu terkoneksi, begitu ya. Research, ya penelitian secara konsisten menunjukkan. Nah ini predikatnya. Consistently shows, ya. Jadi kita ambil dulu dari apa yang disampaikan N ini karena dia orang pertama yang ada di thread, ya. Dan English, nah dia menyampaikan karena global communication, berarti bahasa Inggris dong ya. English plays a central role in. Nah, jadi bahasa Inggris memainkan peran penting
dalam menjembatani. Nah, di sini ada paralel ya. Kalau kita amati, di sini ada kata ing, karena setelah kata depan tadi, di sini ada ing kembali, dan di sini juga ada ing. Berarti paralel verb ing gitu ya. Bridging cultures, facilitating international cooperations, and expanding access to knowledge. Menjembatani budaya, si peran bahasa Inggris tadi, memfasilitasi kerjasama internasional, dan memperluas akses untuk mendapatkan knowledge, pengetahuan. Without a common language, meaningful global collaboration mungkin. Ini kembali lagi, ya. Di sini si predikatnya ini menggunakan modality, ya. Kemarin ada dua soal yang pertengger dia menggunakan modality atau modal verbs atau modal auxiliaries. Maka predikatnya ini, terus dia ini bentuk kalimat pasif, ya. Jadi kita ulangi, without a common language, meaningful global collaboration. Jadi kerjasama global yang bermakna mungkin ya secara signifikan akan terbatas kalau tidak ada bahasa Inggris. How can individuals respond to this reality and prepare themselves to participate more actively on the global stage? Itu pertanyaan dari si Ane yang juga harus kita ingat. Pertanyaan dari si Ane tadi atau orang pertama di thread yang harus juga kita ingat karena nanti akan banyak menanyakan who ya. Ada sekitar 3 orang ya menanyakan di mana question word-nya itu menggunakan who. Kita lihat secara kasar saja apa yang disampaikan oleh Rowan ini. This is an important reminder, kata si Rowan. Studies in international education berarti predikatnya adalah suggest. Nah, ya. Ini predikatnya adalah is. Jadi predikat itu yang membatasi subjek dengan predikat. Si predikat itu bisa berbentuk aktif, pasif ya, bisa berbentuk negatif, dia seperti do not attend, didn't given, will not transfer, dan seterusnya ya. Suggest, nah ini ada that clause di kanannya. Suggest, recommendations, advice, advocate ya. That English proficiency, jadi kemampuan menguasai bahasa Inggris, meningkatkan akses to academic resources, global research networks, and cross-border collaboration, kata si Rowan. I believe learning English is no longer optional, but a responsibility for those who wish to engage globally. Jadi aku percaya nih, mempelajari bahasa Inggris ya, is no longer optional. Jadi bukan lagi pilihan jangka panjang ya, tapi merupakan suatu responsibility, suatu yang kewajiban harus ya untuk orang-orang yang ingin terlibat dalam ya baik itu belajar secara global, berbisnis secara global dan seterusnya. Cory, I agree with the research perspective. Nah, maka predikatnya di sini adalah agree ya, menyetujui. Research perspective, pendapat dari research ya. Perspektif itu opinion ya. English allows people, predikatnya ini, to share ideas beyond national boundaries. From my experience being fluent. Fluent itu fasih ya, lancar ya. Di sini dia menggunakan kata fluent, berarti well ya, berarti bahasa Inggrisnya lancar. Global communication-nya sudah sangat baik. In English has enabled me to connect with professionals from different countries and understand diverse viewpoints more deeply. Itu kata si Cory. Kata si Nova, for me, learning English has been a conscious decision. Jadi suatu keputusan. Nah, maka predikatnya ini adalah has been. Jadi mempelajari bahasa Inggris sudah menjadi keputusan yang ya sangat saya sadari begitu ya. Ini merupakan non phrase ya, a conscious decision. Nah, a conscious decision. A determiner, conscious kalau OUS belakangnya merupakan kata sifat atau adjektif, kemudian decision adalah kata benda. Research menyoroti highlights ya, that English functions as a global lingua franca. Ya, jadi dia sebagai bahasa yang mengglobal ya, especially in science ya, ilmu pengetahuan teknologi dan berdiplomat baik dengan para pebisnis ataupun yang lain. Mastering menguasai bahasa Inggris empowers individuals to contribute to global discussions rather than remain passive observers gitu ya. Jadi sangat bermanfaat sekali, terutama Sinova ini menyoroti bagaimana fungsi dari bahasa itu ya untuk mendalami ilmu pengetahuan teknologi dan berdiplomat dengan orang-orang asing. Diplomasi itu kan bekerja sama ya, collaborations ya kan, innovation nanti menemukan hal-hal baru, itu maksudnya ya. Oke. Berikutnya
kita munculkan masih ada dua orang lagi nih perasaan ya. Paling banyak itu 6 ya, orangnya itu ada 6. Tapi pernah juga sih 8 waktu itu ya. Jadi kisaran 6, 7 atau 8 orang lah ya. Oke. Kita lihat Emily dengan Okto. Nanti baru dikeluarkan 7 soal. Thank you for raising this topic. Terima kasih sudah mengangkat topik ini. I used to. Nah, di sini ada kata used to. Ini terbiasa. Saya terbiasa loh dulu itu katanya. Sekarang nggak lagi mungkin ya. Tapi past habit. I used to think English was only important for travel. Dulu itu berpikirnya saya, bahasa Inggris tuh Emily ini hanya untuk bepergian saja. But recent, tapi belakangan ini, atau recent studies, mengubah. Nah, ada recent studies. Recent ini baru-baru ini ya. Kalau studies itu kan sama dengan research. Nah, ini kan, dia sama dengan research. Ya, my perspective atau ya my opinion. English proficiency influences. Nah, ini mempengaruhi ya. Influences berarti sama dengan effects. Nah, ya. Kemudian bisa juga dia sama dengan impacts. Nah, impacts ya. Nah, seperti ini. Career mobility, international corporations. Jadi mobile karirnya kerjasama internasional yang memotivasi saya to keep improving my skills. Itu kata si Emily. Kata si Okto atau orang terakhir. This discussion is very thought provoking. Apa itu kata provoking? Sangat memprovokasi ya. Nah, sangat ya, kata provokasi bisa baik bisa buruk ya dampaknya ya. Tidak selalu negatif juga ya. Kalau provokasi yang mengarah ke bagus, ya jadi bagus. Kalau negatif ya jadi negatif gitu. Bagaimana how someone gets it ya. Research based evidence makes it clear. Nah, ini positif berarti memprovokasi saya, bro. Ini sudah ada buktinya berdasarkan research bahwa seseorang tuh harus menguasai, ya, yang tadi ini disebutkan ya, global communications atau common language. Research-based evidence makes it clear that learning English strengthens. Nah, jadi kalau ada that di sini, muncul lagi, di that itu subjek predikat, objek dan keterangan. Maka predikatnya adalah strengthens, memperkuat ya. Global understanding, ya, pemahaman global. I believe, ini predikatnya, educational institutions should actively encourage. Nah, jadi seharusnya secara aktif mendorong students, ya, siswa to develop strong English communication skills as early as possible. Jadi dia setelah sadar karena ada research based evidence. Jadi ada pembuktian. Evidence itu bukti. Ada bukti nggak? Ada research. Nah, makanya setiap ada research itu kuat karena ada evidence-nya. Ada result-nya, ada hasil. Tidak main-main kalau berbicara research. Tidak main-main kalau berbicara kalau berbicara study, research, ya, investigations dan seterusnya. Itu kata-kata yang agak berdekatan juga sih sebenarnya ya. Oke, dan itu juga sering diangkat juga ya di dalam teks yang mana dia agak menampilkan soal-soal yang mengarah ke sana ya. Oke. Kita lihat pertanyaan nomor 1 pada saat TO kemarin ya. Hari Sabtu 28 Maret 2026. What is the overall tone of the trade? Nah, ini sudah sangat diletakkan di awal atau mungkin di soal TO kalian dia menjadi teracak ya. Nah, tapi ini sudah menjadi semacam sama dengan the others attitude bisa ya, sikap-sikap dari penulis juga bisa, kemudian the writers opinions juga bisa, tapi dia istilahnya seperti ini sih, the overall tone of the trade. Trade itu kan sebenarnya benang ya, jadi si kotak-kotak itu, nah kalau di X atau Twitter itu kan namanya dia the trade ya. Apakah informatif, ini kata sifat, kalau ada if kata sifat, kalau ada if kata sifat, kalau ada al kata sifat, kalau ada al juga kata sifat. Jadi yang menyatakan si opsi itu dia berjenis kata sifat atau adjektif ya. Nah, dia antara lain dia ada misalnya and belakangnya ya. Nah, and ini kata sifat semua nih and. Kemudian if yang barusan tadi ya. Kemudian kemudian full, kemudian less, ini merupakan dia kata sifat ya. Kemudian is, kemudian OUS juga ya, dan seterusnya. OUS, dangerous, famous, generous, ya, kemudian anxious dan seterusnya. Dan seterusnya, ya, banyak yang ujungnya bisa 3 atau 2 huruf di belakang kata-kata tersebut. Apakah informatif, kolaboratif, informatif, ya? Ya, kita sering menggunakan kata-kata ini karena kalau dia sebagai kata kerja, inform, collaborate, ya, persuade, ya, kemudian ya yang ABC ya, oke.
Kalau konfront ya bertentangan, berlawanan, berseberangan ya. Nah, ini jawabannya itu akan mengarah kita itu kepada informatif. Kenapa informatif? Karena di teks beberapa orang tadi dia menyampaikan data. Ada data karena riset. Ada hasil riset tadi menyebutkan ya, dan fakta objektif gitu. Ya, jadi agak menguat kepada ada data, hasil riset, hasil penelitian ya. Nah, dan dia itu fakta objektif. Fokus utama teks itu memberikan apa? Pemahaman informasi kepada pembaca. Jadi bukan mengajak bekerja sama, bukan membujuk, ayo dong ambil les bahasa Inggris, tidak mengarah ke sana ya. Ayo dong kuliah di luar negeri, tidak ke sana kan tadi nggak ada himbauan untuk ajakan himbauan atau saran ya. Nah, tidak bertentangan juga dan tidak ragu-ragu seperti itu ya. Skeptical ini ragu-ragu sama dengan doubtful, hesitant, nah seperti itu ya. Atau uncertain juga seperti itu. Jadi yang betul adalah informatif. Jadi tadi apa? Ada data, hasil penelitian, berdasarkan research, kemudian fakta objektif dan seterusnya. Itu menandakan bahwa ya the overall tone itu bersifat informatif. Ya, oke. Kita bergeser ke soal nomor 2. Ya. Nomor 2 ini menanyakan orang. Ya, dia mau nanyakan orang ada 3 kali kalau nggak salah ini. Ada yang jawabannya 1 orang, ada yang 2 orang. Siapa yang secara eksplisit refers to research? Nah, dia agak mengarah kepada riset penelitian. To emphasize English as a global responsibility. Maka untuk nomor 2 ini jawabannya adalah Rowan. Ya, yang B memang naik turun ya. Kalau gaya soal seperti ini, kalian naik turun untuk si yang dapat kita sebagai jawabannya. Rowan ini adalah orang ketiga. Nah, ini orang ketiga. Bu Giat munculkan lagi ya. Nah, ini Rowan ini sebagai orang ketiga ya tadi letaknya itu ya. Nah, ini. This is an important reminder. Studies in. Nah, studies itu kan research ya. Banyak lagi penelitiannya ya. In international education suggests that English proficiency increases access to academic resources, global research networks, and cross-boundary collaborations. Ya, global responsibility. Nih ada kan? I believe learning English is no longer optional, but a responsibility for those who wish terlibat secara mengglobal. Jadi si Rowan ya, sudah jelas ya? Oke. Pertanyaan nomor 3. Oke, diambil kembali. Nomor 3. Nomor 3 ini sudah agak penuh sepertinya. Si opsi A, B, C, D, E-nya ya nak ya. Nah, agak penuh nih. Kita lihat. Beda dengan yang 1, 2 tadi ya. Satu kata ya. Which of the following statements ya best restates Anne's idea about, berarti Anne ini yang bertanya pertama di awal ya, kotak pertama ya, about the role of English in global communication. Jadi best restates, pernyataan ABCDE ini yang menyatakan ulang ya, yang paling bagus best restates ide atau pendapat dari Anne itu terkait peran bahasa Inggris secara di dalam komunikasi global. Nah, kalau si opsi itu sudah mulai dia berbentuk kalimat, bolehlah kita mencari predikatnya. Ya kan? Predikat A is a merely saja boleh, atau mau lengkap is a merely practical tool. Hanya merupakan suatu alat yang praktis. Yang B predikatnya depends, less, sedikit bergantung kepada. Predikat C adalah serves, menyajikan. Predikat D adalah primarily benefits, terutama menguntungkan. Ya, predikat E adalah is limited, terbatas atau dibatasi. Nah, jadi tolong kita mengambil bagian predikat suatu kalimat ya, supaya dalam menganalisis si kalimat pada opsi itu semakin tajam ya. Jadi kalimat itu seolah terpotong-potong. Subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, sengaja saya ambil tuh bagian predikat. Karena O dan K ini kan hanya mengikuti saja. Karena bermuaranya ini pada predikat.
Predikat itu nanti bisa dia predikat aktif, dia bisa predikat pasif. Kalau am is are bentuk ketiga, have has had been bentuk ketiga, can be bentuk ketiga itu kan menjadi pasif ya. Atau bisa juga kalimat predikatnya itu bagian negatif ya. Atau juga bisa tidak ada kata kerja di bagian predikat ya, di mana misalnya kita menemukan kata sifat, kata benda, kata keterangan, misalnya they are professional doctors. Are itu bukan kata kerja, tapi dia mengikuti atau ditulis sebelum kata benda yang tadi. They are professional doctors, ya. They will be in Bandung tomorrow. Itu kan tidak ada kata kerja di situ. Nah, ya. Oke. Maka yang A ini adalah kalimat nominal, ya, di mana tidak ada kata kerja yang muncul di situ. Hanya merupakan sebuah alat yang praktis. Yang B, kata kerja ya, depend slash, kurang bergantung kepada. Search, kata kerja. Primarily benefit, setiap ada ly, dia menerangkan kata kerja yang dekat dengan dia. Jadi primarily itu terutama menguntungkan. Jadi setiap ada adverb akan menerangkan kata kerja yang dekat dengan dia. Setiap ada adverb, primarily, easily, difficultly, seriously, generally, itu akan menerangkan kata kerja yang dekat dengan dia. Terutamanya apa? Benefits-nya, gitu ya. Sementara yang E ini adalah pasifnya, gitu ya. Is limited atau terbatas. Maka untuk nomor 3, jawabannya ya, kembali lagi kepada apa yang diminta. Base restates Anne's idea about the role of English in global communication. Jadi apa yang ada di kotak si Anne tadi, gitu kan ya. Maka nomor 3 ini yang C ya. English is a crucial medium. Jadi semacam perangkat atau media yang penting ya. Crucial itu adalah important. Di sini ada kata crucial. Ini kan crucial ini. Ini semacam kata sifat. Ya, dia adalah kata sifat karena al di belakangnya. A crucial medium ini adalah noun phrase. A determinal, crucial itu adalah kata sifat, medium itu adalah kata benda. Maka dia akan membentuk noun phrase. Dia akan membentuk noun phrase gitu ya. Nah, jadi sebuah media yang penting, crucial, important, essential, vital, pivotal juga bisa ya. Nah, seperti itu. That enables cross-cultural cooperation, kerjasama lintas budaya, dan akses to shared knowledge, ya. Dan akses atau jalan untuk berbagi ilmu pengetahuan. Nomor 3, cacing. Kita bergeser ke nomor 4. Ya, kita bergeser ke nomor 4. Nomor 4 ini adalah pertanyaannya seperti ini. Ya, what issue is introduced? Nah, pada instruksi kalimat soal sudah jelas di sini adalah kalimat pasif, ya, is introduced. Jadi isu apa yang diperkenalkan di awal kolom itu, di awal thread itu, di awal kotak-kotak di atas. Apakah the difficulty of learning foreign languages, kesulitan mempelajari bahasa asing, the dominance of English in popular culture, apakah the need, kebutuhan for a shared language in global communication, apakah the impact, dampak teknologi dalam mempelajari bahasa, atau decline, menurunnya bahasa-bahasa lokal atau bahasa ibu. Maka nomor 4 jawabannya adalah yang cacing ya kebutuhan untuk a shared language, membagikan bahasa itu sendiri untuk dapat digunakan sebagai sarana komunikasi global, si bahasa Inggris tadi, ya. Jadi si Anne tadi membuka si thread-nya itu atau pendapat dari dia itu menggunakan the need for a shared language in global communication. Dia tidak menyebutkan kesulitannya. Dia tidak menyebutkan dominan di suatu budaya populer. Dia tidak menyebutkan dampak teknologinya. Dia tidak menyebutkan menurunnya bahasa lokal. Tapi dia langsung kepada ya bahwa the need for a shared language in global communication. Ya. Kita bergeser ke pertanyaan nomor 5 ya. Pertanyaan nomor 5 kembali adalah orang. Nah, tapi orangnya itu ada dua. Ada dua orang. Jadi kemarin itu di 2025 tuh itu ada 3. Makanya kok banyak banget ya. Kok nggak ada what gitu, why, nggak ada when, kok who semua ya. Jadi agak sebenarnya kurang elok juga ya. Kok banyak banget who-nya. Tapi itulah soal dari mereka. Begitu ya. Who provides? Maka agak tekankan di sini si kata kerjanya yang memberikan. Berarti kan ini sama dengan gives ya. Dia sama dengan gives yang memberikan.
atau share, boleh lah. The most persuasive response. Nah, mana noun phrase-nya? Ini kan, the most persuasive response. Respon ajakan yang paling bagus gitu ya. The most persuasive itu kan ajakan himbauan ya. Yang didukung by research based reasoning. Penelitian. Jadi dia memberikan pendapat karena dia terpengaruh dengan dia mengamati research atau study gitu. By research based reasoning. Siapa nih? Nah, Ibu jawab dulu ya. Nomor 5 ini si Rowan dengan si Nova. Kita ambil. Nomor 5 ya, Rowan dengan si Nova. Oke, coba kita ambil. Rowan ini, nah, oh berdekatan. Oh tidak. Rowan itu, nah ini Rowan, ntar ya. Bu ambil lagi di sini. Biar kelihatan aja gitu ya. Kemudian Nova. Nova agak di bawah sedikit tadi. Nah, di bawahnya si Cory ya. Jadi memang soal ini agak turun naik. Jadi it takes time. Sebenarnya dia mudah sebenarnya. Tapi ya naik turunnya itu yang membuat dia lama mungkin ya. Nah, Rowan, ingat? Supported by research ya. Didukung oleh penelitian ya. Based reasoning. Makanya dia beralasan seperti itu. This is important reminder. Studies. Penelitian. Nah, kembali sudah muncul sangat jelas sekali. Si Rowan itu ya. Menyebutkan studies atau research ya. In international education bla 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 bla. Nah, Global Research Networks kembali dia menyebutkan dan seterusnya. Kemudian Sinova, for me, learning English has been a conscious decision. Research kembali. Nah, jadi sangat sudah jelas ya. Jadi betul Rowan dan Nova. Tidak melihat yang lain. Kemudian kita bergeser ke pertanyaan nomor 6. Ya, Bu, izin tanya, Bu. boleh. Silakan. Yang nomor 5 kenapa nggak Okto, Bu? Okto, Nova dengan Okto ya. Coba kita lihat yang Okto ya. Ibu ambil lagi ya. Makasih, Bu. Oke. Oh iya, Okto di sini ya. Oke, kita lihat. Nah, oke. Di sini, Okto itu dia menyebutkan bahwa diskusi di atas very thought provoking ya. Berarti Okto dengan Nova tadi pasangannya ya. Oke. Research based evidence, jadi ada semacam pembuktian, makes it clear. Nah, kembalikan lagi kepada global communication yang ditanyakan oleh si Ana tadi di atas, gitu ya. Learning English strengthens global understanding. Nah, I believe educational institutions should actively encourage students to develop strong English communication skills as early as possible. Oke. Nah, di sini dia kalimatnya tadi adalah, sebentar, saya naikkan lagi tadi pertanyaannya. Pertanyaan nomor 5 yang tadi itu ya. Ini kan? Nah, oke. Dan agak mengarah ke ilmiah ya nak ya. Mengarah ke ilmiah gitu. Nah, ini kan tadi pertanyaannya. Ya, betul kan? The most persuasive response. Jadi respon yang paling mengajak, mendukung, menghimbau, ayo dong seperti ini gitu ya. Dia berdasarkan research. Nah, tadi kan jawabannya Elang ya. Tadi jawabannya adalah Elang. Tadi tandain dulu supaya agak jelas. Rowan dengan Nova, gitu kan ya. Nah, tadi Rowan seperti apa? Nah, kalau si Okto, persuasive response-nya di mana? Gitu kan ya. Nah, dia seolah hanya menyebut strengthens, belief. Nah, strengthen dan belief. Kalimat terusan dari research based evidence itu. Memang menyebutkan, makes it clear. Nah, tapi di situ dia menyebutkan harus the most persuasive response supported-nya. Jadi semacam respon yang paling mengajak, menghimbaunya. Nah, seperti itu. Jadi kita memilih jawabannya adalah yang Rowan dengan Nova, bukan si Okto ini. Jadi dia hanya seolah dia mengulas apa yang menjadi evidence di research. Kata strengthen, oh memperkuat, oh saya mempercayai, tapi respon persuasive responsnya kurang kuat pada si Okto itu. Itu jawaban kenapa kita memilih menjadi Rowan dan Nova. Oke ya? Oke ya. Jadi persuasif, the most persuasive response gitu ya.
Oke, ya. Jadi ada semacam penguatan-penguatan kosakata ya, seperti itu. Ya, siapa tadi yang bertanya? Rashid ya? Ya. Kembali lagi ke nomor 6. Kita lihat pertanyaan nomor 6. Tujuan dari okto. Oh, okto yang tadi ya, yang ditanyakan oleh Ananda tadi sebelumnya ya. Tujuan utama respon dari okto. Oke. Nah, untuk nomor 6, kita lihat di sini. Di sini adalah to, maka di sini akan diisi dengan kata kerjanya itu polos. Verb 1 ya, tidak diakhiri s atau is, tidak pakai d atau id, tidak pakai ing ya. Nah, sudah terlihat di opsi, di awal opsi saja. Mendorong, membagikan, mengkritik, menanyakan, dan membandingkan. Nah, kata kerja semua itu. Encourage, mendorong. Jadi kalau tidak mendorong, discourage ya. Share, membagikan. Criticize, mengkritik. Atau dia tidak menyetujui, boleh criticize ya. Question, menanyakan. Compare, membandingkan. Maka nomor 6 adalah yang A ya. Sebentar. Yang A ya. Ya. Yaitu encourage institution. Jadi dia mendorong institusi untuk mempromosikan bahasa Inggris untuk nomor 6 ini. Coba kita ambil lagi si Okto ya. Iya. Ibu ambil lagi si Okto. Okto ini tadi adalah orang terakhir. Orang terakhir si Okto ini. Iya, kita lihat. This discussion is very thought-provoking. Ya, sangatlah memprovokasi. Research-based evidence makes it clear that learning English strengthens global understanding. I believe educational institution. Nah, jadi dia seolah mempromosikan atau mengajak. Ada institusi pendidikan loh, seharusnya aktif mendorong siswa. Jadi bukan, nah kenapa tidak memilih Okto tadi? Kesadaran dari Okto, bukan dia yang mengajak. Ayo dong, kita pergi mengambil kursus bahasa Inggris, tapi dia seolah ada lembaga pendidikan gitu loh. Jadi bukan dari realize-nya Okto sendiri. I believe educational institutions should actively encourage students to develop strong English communication. Jadi kok bukan yang sederhana saja. Misalnya, siswa belajar mandiri. Kenapa harus follow educational institutions? Toh bisa mandiri mengikutinya. Nah, jadi dia seolah encourage institution to promote English learning. Seperti itu ya. Oke. Jadi agak nyambung dengan tadi yang ditanyakan. Jadi harus the most persuasive tadi ya kalimatnya itu ya, response. Nah, jadi yang paling ajakannya itu. Sementara dia tadi berpendapat pergi aja ke lembaga kursus bahasa Inggris gitu kan ya, seolah-olah padahal itu sebenarnya bisa belajar mandiri gitu kan ya. Nah, seperti itu. Ya agak relate tadi ya. Ya, oke. Good. Bagus tadi bertanya kenapa tidak Okto yang tadi nomor sebelumnya ya. Good, sudah setajam itu ya menganalisanya. Nah, jawaban Bu Get seperti itu ya, Nak ya. Kita lihat pertanyaan nomor 7. Nah, ini sangat bertengger ya setiap tahun ya. Ini bisa kita menyebutnya ya modality ya. Nah, ini disebut dengan modality. Modality singkatannya sih sebenarnya ada modal auxiliaries, ada modal verb, silakan saja. Ya, jadi dia berpasangan dengan may juga bisa. Kemudian can, konteks kalimatnya dilihat ya. Kemudian could juga, nah bisa untuk menyatakan possibility ini, menyatakan kemungkinan. Oh, sebentar, dicas dulu. Ya, ya. Kalau certainty kepastian ya kita menggunakan must, have to, has to, certainty sama dengan obligation ya. Ini juga must, have to. Kalau prediction will ya, tidak, will. Kemudian komen kalimat perintah ya, tidak mengarah ke sana ya. Nah, paling ada penguatan sedikit ya. Kalau prediction ini memang itu kuat dengan will ya, karena sesuatu yang mempredik ya, berarti belum terjadi ya. Nah, kemudian kalau should agak diingatkan sedikit. Kemudian sama dengan ought to ya. Kemudian sama dengan had better. Nah, ini ada 3 macam ya. Kembali diulangi, ini termasuk kepada recommendation ya, menyatakan recommendation. Ya. Menyatakan juga dia suggestions ya. Ya. Suggestion.
Kemudian bisa juga untuk advice, memberikan nasihat ya. Ya. Kemudian juga bisa juga untuk advocate ya, memberikan saran atau nasihat. Jadi 7 adalah possibility. Ya. Oke. Kalau obligation Misi, ya. Kalau obligation saya ingin ya boleh Nesha. iya Bu, tadi aku nomor 5 koneksinya kan terputus. Saya mau bertanya untuk si siapa ya yang Okto. em, bukan Okto ya. Okto, bukan si Erwin apa siapa tuh? Aku lupa Nova. Bu. Eh, Jawabannya Rowan, Rowan dengan Nova ya. Rowan. Aku bingungnya Nah, tuh waktu si Rowan tuh itu tuh tanda kutip mengajak karena dia bilang semua orang harus belajar bahasa Inggris, bukan Bu? ya mengarahnya ke sana. Jadi semacam persuade-nya ada, ajakannya itu ada gitu loh ya. Kalau yang Rowan dengan Nova, kalau Okto kan tidak gitu loh. Dia hanya menyebutkan strengthen, believe, kata-kata kerjanya. Jadi sebenarnya poinnya tadi the most responsive tadi kan the most persuasive response tadi tuh. Jadi itu aja sih Syah yang kita ambil ya penguatan-penguatannya. Jadi kita memilih Rowan dengan si Nova tadi itu. Begitu ya Nasya ya. Betul Em, sekali ya. Oke. jadi Ya, apakah bisa dibilang nih orang yang menyuruh atau komen itu sebagai persuasi? ya bisa marah ke Ah, sana. Ya, terima ajakan kan kasih ya Bu. persuasif itu ya. Persuade itu kan ajakan himbauan, ayo dong gitu ya. Kita bergerak mempelajari bahasa Inggris, jangan menguasai bahasa Inggris yang pasif tapi harus belajar speakingnya dan seterusnya. Itu kan semacam persuade, ajakan himbauan. Jadi bukan hanya menyebut wah, aku believe, oh strengthen, nggak seperti itu kan. Jadi ada penguatan-penguatan yang bersifat the most persuasive response, supported by research ya. Walaupun si Okto juga ada research tadi kan, nah tapi persuasifnya agak lemah gitu. Persuasifnya agak lemah gitu ya. Nasya ya, oke. Kalau berbicara obligation, memang dia dekat dengan must gitu kan ya. Nah, kita lanjut ke sini. Kemudian have to dan has to ya. Have to ya. Nah, have to dan has to ya. Have to dan has to. Ya, ini semacam harus ya. Jadi kita boleh menggunakan ini, dia saling menggantikan saja. We must ya. We must prepare. Nah, we must prepare and practice the questions to base UTBK 2026 ya. We must prepare ya the questions misalnya ya, the questions to face menghadapi ya, to face UTBK 2026. Nah, berarti kan ini must, harus kan? Kalau enggak ya enggak gitu kan ya. Atau bisa diganti dengan have to, yang ini juga bisa karena dia saling menggantikan. Kalau has ini hanya di depannya saja, misalnya my mother has to, my brother has to, dan seterusnya, my friend has to, dan seterusnya. Jadi tergantung kepada yang ada di depannya. Jadi suatu obligation tuh harus ya, harus. Atau menyatakan kesimpulan juga yang artinya pasti juga bisa ya. Berarti certainty yang tadi ya, suatu kepastian juga bisa kita menggunakan kelompok yang ini, certainty, pasti. Jadi misalnya begini, I win the competition, aku memenangkan kompetisi itu, aku pasti senang dong ya. I must be happy, berarti certainty, ya kan? I win the competition, I must be happy, aku pasti senang dong, kan aku menang, berarti certainty gitu. Jadi agak didekatkan misalnya ke maknanya dalam kebermaknaan dari modality ini boleh agak digeser ke bahasa Indonesia saja boleh ya. Jadi obligasi itu suatu keharusan, harus mutlak, kalau enggak ya enggak ada gitu ya. Kalau certainty suatu menyatakan suatu kepastian juga bisa ya. Jadi misalnya oh dia punya banyak uang sekarang. Nah, she has much money after Idul Fitri misalnya ya. Nah, berarti certainty-nya apa? Oh, dia pasti dong bisa beli novel itu. She must purchase that novel gitu kan ya. Dia sangat menginginkan novel itu. Jadi agak digeser ke sana ya. Maknanya seperti itu. Oke ya. Jadi possibility. Kita bergeser ke 8 sampai 11 ya. Nah, kita lihat dulu teksnya tentang apa kemarin. Yang ada bertanya boleh langsung ya seperti Nasya tadi ya.
dan sebelumnya tadi. Ya, boleh langsung bertanya. Karena agak mengarah ke sosial di UTBK tahun lalu itu, maka saya mengambilnya juga ya, entah festival atau apapun ya, agak relate ke sana. Every winter, the city of Sapporo transforms, ya ini predikatnya, into a dazzling outdoor gallery during the Sapporo Snow Festival. Jadi outdoor ya, ini outdoor, ya outdoor di luar ya, karena ada salju ya. Sapporo Snow Festival. Nah, dazzlingnya sangat, wah, takjub sekali tuh ya. Takjub sekali, luar biasa. Massive snow karena saljunya yang sangat banyak atau tebal, and ice sculptures ya, patung-patung dari es ya, line Odori Park, menggambarkan everything from historical landmarks to popular cultural icons. At night, colorful lights illuminate, menerangi ya, the sculptures, creating a magical atmosphere that attracts millions of visitors each year. Jadi menarik ya jutaan pengunjung setahunnya untuk melihat Sapporo Snow Festival. Local residents, penduduk lokal, volunteers, para sukarelawan, and personel militer collaborate for weeks to construct the intricate designs, demonstrating remarkable engineering and artistic skill. Nah, ya, sudah dimulai kegiatan itu pada tahun 50-an ya, kalau kita melihat di sini. By local high school students who built a view snow statues in a public park. The festival has grown into one of Japan's most celebrated winter events. Ya, today international teams compete bersaing nih to create large-scale snow sculptures, while food stalls menawarkan regional specialties that help visitors stay warm in freezing temperatures, dan seterusnya. Coba kita lihat teks yang kedua. Dia membandingkannya dengan apa? Ya, kita lihat. Teks yang kedua masih untuk 8 sampai 11 ya, Nak ya. Nah, kita lihat nih. Teks 2. Tadi winter ya, karena ada snow. Sekarang spring, semi ya. Thousands of visitors berkumpul dia di Kyoto to witness, menyaksikan the breathtaking beauty of cherry blossoms during the Hanami season. The parks, riverbanks, tepian sungai, and temple grounds become gathering places where families, co-workers, and tourists sit beneath blooming sakura trees. Sering kita lihat ya di film-film ya dan seterusnya ya. The delicate pink blossom symbolize, nah ini adalah predikatnya. Jadi setiap kata yang belakangnya pakai eyes, dia akan menyatakan kata kerja. Ya, menyimbolkan, gitu kan? Menyimbolkan, symbolize, modernize, computerize, utilize, ya. Nah, the fleeting nature of life, a concept deeply rooted in Japanese aesthetics and philosophy. For many, the experience is both celebratory and ya perayaan ya, and reflective ya. Oke. Coba agak turun sedikit, apa sih yang paragraf keduanya ini? Oh, the tradition dates-nya ya. Nah, nggak usah semua lah kita ambil ya. Nah, ini. The tradition dates back more than 1,000 years to the imperial courts. Ini sudah beribu-ribu tahun ya. Tradisinya itu ya. Where aristocrats compose poetry while admiring the blossoms. Over time, Hanami evolved into a popular customs enjoyed by. Nah, di sini sama-sama ada kata kerjanya, evolve, membangkitkan ya. Ini aktif nih, karena dia ya. Nah, ini sebagai kata kerja bentuk kedua dia, bentuk past tense. Sementara yang ini adalah pasif, dinikmati oleh, berarti dia adalah kata kerja bentuk ketiga, enjoyed by. Apalagi setiap ada by, ya, kita menemukan by ini, misalnya nanti by the government, misalnya by the government, oleh pemerintah. Maka sebelah kiri by di sini adalah pasti akan terisi dengan kata kerja bentuk ketiga, karena dia ya. Nah, jadi solved by, dicari solusi oleh pemerintah, finished by, constructed by, ya, seperti itu. Ya.
shared by, dan seterusnya. Ini enjoyed by people from all social classes. Today, weather agencies issue blossom forecast to help residents. Bisa juga untuk meramal ya. Nah, to help residents plan their viewing parties. Jadi untuk mereka merayakan party atau tidak, ya. Akhirnya menjadi weather agencies issues ya. And major viewing spots can become extremely crowded during the peak bloom. Ya, kita lihat pertanyaannya. Di sini hanya 4 pertanyaan. Ya. 8 sampai 11. Apakah di TO itu teracak atau tetap seperti ini ya? Nah, according to text 1, which of the following is not mentioned as a feature of Sapporo Snow Festival? Berarti teks 1 saja ya. Jadi dia memang aneh. Dia komparatif teks, tapi hanya satu teks gitu ya. Hanya teks 1 doang. Jadi kita nggak usah lihat teks 2 gitu. Jadi nanti walaupun, ini kita gambling saja ya nak ya. Taruhlah nanti single text ya, tidak komparatif teks, nggak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Karena kita sudah terbiasa dengan double text. Nah, tapi kalau selama ini tidak mempelajari comparative text, yang keluar comparative text nanti agak kurang siap gitu kita nanti. Jadi kalau misalnya kita selama ini TO itu comparative text, teks 1, teks 2, tapi the realnya itu nanti single text, nggak jadi masalah. Tidak jadi masalah, toh sama saja. Buktinya ini untuk 8 sampai 11 ini, dia comparative text, tapi kok teks 1 saja gitu ya. Nah, berarti sama saja membincangkan dia single text gitu kan ya. Nah, jadi seperti itulah gambaran kita terkait dengan persiapan UTBK ini. Karena pihak dari pembuat soal UTBK karena tidak mengeluarkan kisi-kisi ya sampai hari ini. Sudah ditunggu November Desember tidak ada. Jadi acuannya ya UTBK 2025. Dan dari 2023, 24, 25 itu kok mirip gitu, yang 7 di atas tadi. Dan yang di bawah ini juga mirip. Double text. Tidak ada single text. Paling yang terakhir single text itu 2022. Yang single text itu. Terakhir keluar 2022. Dan satu single text itu untuk 10 soal. Langsung 10 waktu itu. Agak aneh juga saya. Satu teks kok 10 baru itu selama mengajar persiapan UTBK ini. Ya, satu teks itu 10 soal baru 2022. Nanti bisa googling ya. Itu di mana ada soal infografis, ada gambar-gambarnya juga nggak sulit banget, gambar daun kalau nggak salah ya. Nah gitu. Nah itulah, jadi seperti itu ya. Nah jadi berkacanya dari tahun 2025 ya, nah, ya gambarannya lah setahun terakhir lah. Soal TO ini ya, termasuk soal yang di buku dan seterusnya. Nah, ini kan sudah ada dia sebagai subjek dong. Ya enggak? Kalau dia it, kalau dia they di awal kalimat, kalau dia she, kalau dia he, kalau dia we, berarti kan fungsi dia sebagai subjek. Tapi apakah subjek itu selalu mereka ini? Ya tidak. Indonesia has exported. Indonesia itu subjek. Indonesia itu adalah it. Ya enggak? Indonesia and Australia have attended the seminar misalnya. Berarti Indonesia dan Australia itu kan dia 2 negara. Berarti dia adalah they gitu. Digantilah si subjeknya ini. Nah, otomatis titik di sini ya, blank-blank di sini adalah bagian predikat yang mau kita cari. Jadi perlunya tadi memotong-motong kalimat, ya. Memotong-motong kalimat itu sangat penting sekali. Nggak usah objek dan keterangan, nggak usah terlalu jauh, minimal predikatnya yang kita cari. Kenapa? Kalau kita mencari predikat, otomatis yang di sebelah kiri dia itu adalah subjek semua, sepanjang apapun dia. Nanti kita buktikan, dan sudah ada tadi beberapa yang sudah agak saya sebut-sebut ya, karena kita predikat hunters, ya. Nah, maka predikatnya adalah displays. Kenapa semua pakai S? Karena it adalah singular ya. Involves, melibatkan, takes place, features, dan includes. Maka nomor 8 jawabannya adalah delta ya. Ya, features, performances inside, indoors arenas. Kan dia bukan, kan tadi snow. Snow tadi kan bukan indoor, dia kan outdoor tadi. Nah, kata indoor ini yang membuat dia salah. Itu langsung ya. Iya, langsung ketemu jawabannya. Nggak usah mikir lagi ya. Oke. Sip ya. Iya. Berikutnya. Jadi nggak ada 2 detik tuh kemarin ya. Iya. Berikutnya nomor 9. Ya. Kita lihat ini semacam close meaning tapi one word ya, bukan non phrase ya. Jadi dia begitu sederhananya karena dia satu kata.
untuk nomor 9. Nah, kan seperti yang disampaikan di kelas, kadang-kadang dia berbentuk non-phrase juga, begitu. Ya. Nah, ini merupakan kata sifat ya. Nah, fragile itu adalah jawabannya dulu deh ya. Maka untuk nomor 9 ini jawabannya kan kompleks. Ya kan ya, rumit lah, sesuatu yang ya eksklusif juga bisa. Kalau fragile ini kan dia rapuh ya. Nah, tidak ya. Temporary itu sementara ya. Nah, colorful berwarna ya, tidak satu warna. Jadi banyak warna, colorful. Merah, kuning, hijau dan seterusnya. Enormous juga sangat besar, sangat luar biasa. Sekali lagi, ini semua berjenis apa nak? Berjenis kata sifat, ya. Berjenis kata sifat. Kata sifat dia bisa berdiri sendiri. Misalnya I am sad, boleh kan? I am sad. They are happy, boleh. Tapi kalau dia ingin menjadi non-phrase, ya, they are happy students. Happy student adalah non-phrase, seperti itu, ya. Oke. Temporary, colorful, enormous tadi setiap belakangnya UL atau OUS, dia merupakan kata sifat. Jadi nomor 9 jawabannya adalah kompleks. Kita bergeser ke nomor 10 ya. Oke. Nomor 10 ini lumayan di opsinya itu agak penuh dia. Berarti ini biasanya dia berbentuk kalimat, Bu. Bolehlah kita lihat, betul nggak? Ya. Ya. Nah, ini juga aneh juga saya, yang 8, 9, 10, 11 ini kelompok 8 sampai 11 itu ada beberapa soal yang dia teks 1, teks 2 tapi hanya dari teks 1. Berarti kan sama saja kita menemukan single text. Itu maksud saya yang tadi ya. Jadi tidak jadi masalah nanti ya. Kita mendapatkan single text, kita mendapatkan double text, it's okay. Both of them ya have been familiar with us. Jadi bukan sesuatu yang baru ya. Ide utama yang paling baik. Ini merupakan superlatives ya, yang paling baik mengcover dari teks 1 ya. Oke, kita lihat. Showcases menunjukkan predikatnya. Focuses mainly on. Ya. Nah, terutama fokus kepada. Ada adverb di sini menjelaskan focuses on. Terutama fokus kepada, ya. Nah, predikat C bisa begin ya. Iya. Begin ya, memulai ya. Predikat D, dominate, mendominasi. Iya. Predikat E adalah is primarily designed. Kembali Bu Gia tanyakan, mana dari A, B, C, D, E? Di mana yang berwarna spidol biru ini merupakan predikat ya. Nah, we are predicate hunters. Predicate, mana yang predikatnya menyatakan pasif? Hanya satu yang elang saja ya, yang dia pasif. Karena kalau kita artikan, is primarily designed, didesain dengan utama ya, didesain secara utama, secara ya primarily utama ya. Nah, itu pasif karena desainnya bentuk ketiga. Maka nomor 10 bukan itu jawabannya. Nomor 10 adalah yang A. The Sapporo Snow Festival showcases artistic snow sculptures, seni pahat ya, salju, patung salju ya. Nah, artistik, while fostering tourism, mengcover pariwisata dan melibatkan komunitas tadi ya, ada anak sekolah dan seterusnya. Jadi yang betul adalah yang A untuk nomor 10 ya. Jadi bukan festival itu yang B, fokus terutama kepada selling local food to visitors during winter, tidak. The Sapporo Snow Festival mulai a small school activity and remains limited in scale. Tim internasional mendominasi festival, tidak, justru penduduk lokalnya. Kemudian di event didesain terutama to promote winter sports competition. Tidak menyinggung sports dia, ya. Maka nomor 10 adalah alpha. Sangat mudah ya. Oke. Kemudian kita bergeser ke nomor 11. Ini juga agak gemuk ini atau agak berisi si opsinya. Bolehlah kita mencari predikatnya supaya dalam menganalisis opsi itu menjadi agak rapi. Which of the following statements from text 2? Hanya text 2 saja, tidak teks 1. Ya, shows the author's critical view. Ya, pandangan kritis penulis terkait selebrasi Hanami yang modern itu. Ya, mana nih? Hati-hati. Fokus kepada penulis teks, critical. Pandangan dia yang mengkritik terkait
ya, perayaan Hanami yang modern pada teks 2 tersebut. Mana nih? Itu kan ya? Oke. Maka untuk nomor 11 ini ya, jawabannya dijawab dulu adalah yang elang ya. Nah, boleh langsung ketemu ya. Critics ada teks itu ya, ada one word ya. Some critics argue that modern Hanami celebrations have become overly, jadi sudah terlalu dikomersialisasikan, hanya mengambil untung, ya. Nah, pesan moralnya sudah tidak ada lagi di perayaan tersebut. Nah, jadi reverse kepada tadi ya, kritik sudah muncul sih ya, bisa dengan cara seperti itu ya. Sudah diperlihatkan jawabannya ya. Bukan yang A, Parks River Banks, tidak kepada author's critical view. Jadi agak ditekankan dari kata show ini nanti mengambilnya ke kanan, yang akan menjadi rujukan kita atau ya penguatan kita terhadap makna dari instruksi kalimat soal, sayangku ya. The author's critical view, pandangan kritis dari penulis terkait perayaan Hanami yang modern itu. Oh, ternyata ya sudah dikomersialkan di paragraf yang ketiga. Nah, nanti bisa diperlihatkan coba. Memang dia muncul atau avatar ya? Tadi kan nggak kebaca paragraf ketiga. Sebentar saya ambil dulu ya. Teks kedua, paragraf ketiga, 1, 2, 3. Dari kata despite. Ini kan? Ini kita taruh di sini untuk membuktikannya. Ya, ada ya, ini. Commercialized. Nah, tinggal menyalin saja sih. Ya, jadi sangat mudah. Ya. Tapi harus memahami the author's critical view itu. Ya, nak ya? Oke. Ini dong, kok ke situ sih. Nah, ini. Kita teruskan ke double text untuk 12 sampai 16. Jadi tadi 11 jawabannya, sudah ada jawabannya ya. Some critics argue. Jadi beberapa kritikan ya, memperdebatkan bahwa ya, si festival tersebut, si selebrasi tersebut sudah sangat dikomersialkan, jadi sudah bergeser maknanya. Berikutnya, teks 1 untuk 12 sampai 16, bolehlah kita ambil atasnya, atau minimal 2 paragraf yang kita ambil untuk memperkuat kita dalam menganalisis teks tersebut. Ya, mana predikatnya nak? Ya, are developing. Para peneliti, ini predikat. Para penelitinya banyak. Researcher sedang mengembangkan new thermal energy systems, ya, sistem-sistem energi panas yang baru. Nah, ini ya. Jadi ini nanti yang akan dibincangkan sampai bawah itu, thermal energy system. Hati-hati ya. Kalau geothermal, energi panas bumi. Kalau thermal macam-macam. Bisa panas dari biogas, bisa panas dari energi panas menjadi energi listrik dari air terjun atau apapun. Ya, dari biogas dan segala macam, that can capture dari panas matahari ya, from everyday environments. Sistem-sistem ini didesain pasif ya. Jadi kalau ada M, ada is, ada are, yang di kanannya diikuti kata kerja bentuk ketiga, maka dia akan menjadi D. The movie is watched by the students, ya. The apples are eaten by the visitors, dan seterusnya. The article is written by someone, ya. Pasif ya nak ya. Nah, apalagi yang pasif nak? Coba agak dikuatkan sedikit. Selain M is are, nah, pakai past tense aja boleh. Was, were, dan jangan lupa yang ada been tuh hanya ada 3 ya. Have, has, had. Supaya dia pasif pakai been. Nah, ya. Jadi misalnya the article has been written by me. Oke. Kemudian the tables have been painted by someone. Meja-meja itu sudah dicat oleh seseorang. The tables have been painted by someone, dan seterusnya. Ingat ya, ini agak penguatan sedikit predikatnya supaya rapih nanti dalam menganalisis ya opsi A, B, C, D, E pada kalimat yang kita temukan ya nak ya. To convert, mengubah, waste heat ya, from household appliances ya, perangkat rumah tangga ya,
sunlight, sinar matahari, and human activities into usable energy. Nah, waste heat, limbah panas ya, dari limbah rumah tangga ya. Sunlight, sinar matahari, dan kegiatan manusia into usable electricity. Bagaimana nih sunlight bisa menyalakan listrik di rumah? Dari cahaya matahari bisa menyalakan televisi. Scientists believe that improving thermal, masih thermal, bukan geothermal, hati-hati, energy conversion could reduce dependence on conventional power sources. Contohnya, panas melepaskan from cooking stoves, dari stoves kompor ya, or dari AC, can potentially be reused as energy, dari pendingin yang dari rumah kita ya. Our promising method use thermoelectric materials that generate electricity when exposed to temperature differences. Sehingga ya, yang bekerja di AC itu adalah thermoelectric, sehingga kenapa kok bisa ruangan dingin atau ruangan terasa panas. When one side of the material is hot and other is cool, electrons move and create an electric current, arus listrik ya. This process allows, nah mana predikatnya? Ini ya, allows energy to be produced from simple heat variations commonly found in daily life. Ini banyak kita rasakan ya, keseharian kita, bagaimana ya terjadinya proses panas itu ya, atau mendapatkan panas sehingga bisa kita menyalakan radio dan seterusnya, televisi, komputer dan seterusnya ya, perangkat-perangkat listrik yang ada di rumah sehingga bisa nyala. Tidak hanya dari fossil fuels, tidak hanya dari batu bara, tidak hanya dari crude oil, minyak mentah, menjadi ya tadi ya bahan bakar fosil ya, LNG, LPG dan seterusnya, liquid petroleum gas atau liquid petroleum gas untuk memasak ya, LPG ya untuk memasak. Nah, seperti itu ya. Kita lihat teks yang kedua. Thermal lagi adalah energi yang dihasilkan. Nah, ini juga pasif ya. Predikatnya ini ya, is yang diikuti kata kerja bentuk ketiga. Berarti yang diproduksi, yang dihasilkan oleh panas. It moves from, nah ini predikatnya, warmer objects, objek yang lebih hangat ya, to cooler ones through conduction, convection, radiation. For example, a metal spoon, sendok metal, becomes hot when placed in boiling water because heat moves through it by conduction. Jadi dia bisa bengkok tuh kalau dia direbus di air panas. Thermoelectric ada lagi, jadi teknologi thermoelectric uses menggunakan heat differences to produce electricity. Apa ini? Fisika ya? Pelajaran fisika ya, sederhana ya, karena kehidupan sehari-hari ya. When two sides of a thermoelectric device experience different temperatures, charged particles move and generate voltage. This principle menjadikan heat from engines, cooking surfaces, kita menjadi panas lah, kita bisa menggoreng, or sunlight to be converted into usable electrical power. In daily life, thermal energy transfer is visible, dapat dilihat ya, in many situations. Insulated water bottles keep drinks hot by slowing heat loss. While a refrigerator, kulkas ya, remove heat from food compartments to keep items fresh. Buildings designed with proper insulations can reduce heat transfer, making indoor temperatures more comfortable. Jadi beberapa contoh sih dia memberikan contoh ya, terkait dengan thermoelectric technology dan seterusnya. Akan seperti apa soal nomor 12. Ya. Based on the two texts, which of the following will most likely occur in the future. Ya, ini merupakan soal prediction. Ya, karena sini sudah muncul kata will. Ya, akan pada predikat ya. Ini predikatnya yang buget garis dengan spidol warna biru. Akan paling mungkin terjadi di waktu yang akan datang. Terkait dua teks yang kita bahas, thermal energy systems. Nah, ini subjeknya sudah ada ya nak ya. Perhatikan ya, subjeknya sudah ada, para ilmuwan. Di sini sudah ada untuk prediksinya, will. Nah, akan itu tidak pernah dia berdiri sendiri. Dia ditempel dengan kata kerja, dia ditempel dengan kata benda, kata sifat, kata keterangan bisa. Tapi dia harus pakai be kalau dia tidak ada kata kerja. Kalau dia ada kata kerja langsung aja verb 1 kan. Nah,
Kalau dia menjadi pasif, dia pakai be, diikuti kata kerja bentuk ketiga. Misalnya will be done, akan dilakukan. Will be solved, akan dicari solusinya, itu pasif. Tapi kalau will finish, akan menyelesaikan. Will be in research, akan berada di dalam penelitian misalnya. Nah, kita lihat will di sini ditempel dengan apa? Pada awal opsi menggantikan, gitu aja, dipotong-potong ya. Mengembangkan, menghilangkan, menghapus, ya, bergantung secara sepenuhnya kepada atau menciptakan. Dari kedua teks ya, maka 12 di sini adalah mengembangkan sistem ya, reuse waste heat to power household devices ya. Dia mengarahnya kembangkan dong sistemnya. Bukan replace, bukan menghilangkan, bukan sangat bergantung kepada bahan bakar fosil, bukan create refrigerators, tapi condong kepada menyeluruh kepada yang Bandung ya. Nah, kita bergeser ke nomor 13 ya. 13 ini pertanyaannya ke sini dong. Nah, ini according to text 1, thermoelectric materials generate electricity when they. Nah, ini hanya teks 1 saja. Berarti sama aja dengan single text ya, Nak ya. Ya. Thermoelectric materials, mana predikatnya? Generate, menghasilkan listrik ya. Ketika mereka, D-nya apa? Thermoelectric materials. Nah, berarti yang titik-titik ini apa? Predikat. Ya kan? Predikat. Nah, yuk. Are exposed. Pasif ya. Nah, dipaparkan. Are attached. Nah, dilampirkan ya. Mengalami, nah ini predikatnya ya, jadi pasif. Mengalami, menyerap, dihasilkan, ini bentuk ketiga. Jadi di-nya ada pada mana nak yang pasif? A, B, E. Nah, sementara jawaban nomor 13 itu adalah yang C, ya. Ada di teks tadi ya, tinggal di sebelahnya ya, experience differences in temperature. Tinggal pindah saja tuh, ada ya. Nanti bisa dicek kembali ya kalau sudah ada linknya. Ya, kita bergeser ke nomor 14. Nah, informasi bagaimana panas dapat diubah. Sekali lagi, di sini ada kata tanya how, ada subjek lagi nih, panas dapat diubah. Ini pasif ini. Ya. Predikatnya ini. Can be bentuk ketiga, dapat diubah. Can be converted into, can be changed into, can be altered into, boleh, menjadi listrik. Dapat ditemukan di, maka nomor 14 jawabannya yang A. Sama-sama ada di paragraf yang kedua, yang tadi kita bahas. Ya. Sama-sama ada di paragraf kedua. Memang soal ini agak naik turunnya, habis waktu di situ. Ya, naik turunnya kita mengambil dia ini. Ya, kita mouse kalian itu agak naik turun ya. Nah, jadi sama-sama dia ada di paragraf kedua. Jadi hanya kecepatan saja sih ya, kadang-kadang sudah sangat copy paste. Ini sudah Ibu ambil nih sama dia ya. Aduh, agak kurang sehat ini ya. Ya. Ini teks 1 ya. Nah, ini P2, ini teks 2, ini juga P2. Nah, ada nggak hitnya itu? Ada ya, sangat jelas sekali di sini ya. Nah, hot. And the other dan seterusnya, ini juga, ini hit ini ada di sini, ini hit juga ada di sini. Ya, oke. Maka jawabannya adalah karena heat can be converted into electricity ya, jawabannya adalah alpha. Kita bergeser ke nomor 15. Ya, nomor 15 lumayan agak padat juga si opsi itu. Jadi dengan cara seperti yang kita lakukan tadi ya, Nak ya. Based on teks 1 dan teks 2. Which of the following rekomendasi yang paling sesuai untuk kita laksanakan terkait dengan teks 1 dan teks 2. Seharusnya meningkatkan, predikatnya harus melepaskan, seharusnya menghindari, ya, seharusnya dikembangkan, seharusnya ya hanya bergantung kepada. Mana predikat yang pasif? Hanya satu ya. Ya, yang lain aktif semua. Maka nomor 15
Jawabannya adalah yang delta ya. Sistem pemulihan energi panas itu seharusnya dikembangkan untuk mendukung efisiensi energi. Nah, jadi should be developed. Pasif ya. Jadi misalnya the government should stop the illegal logging. The illegal logging should be stopped by the government. Misalnya ya. Atau misalnya I should eat the food. The food should be eaten by me. They should do the job. The job should be done by them. Tinggal dibalik-balik saja. Ya. Oke. Ya, jadi sistem pemulihan atau sistem recovery dari energi panas itu seharusnya dikembangkan untuk mendukung efisiensi energi di waktu yang akan datang, ya. Kita bergeser ke nomor 16, masih di teks thermal energy. Ya. Apa hubungan antara teks 1 dengan teks 2? Nah, ini ada beberapa soal, dia double text, ya. Mengambil kedua teks itu. Di sini ada menjelaskan, ada menyajikan, ada mendeskripsikan, ada fokus kepada, ada mendeskripsikan. Tekankan kepada kata kerja pada bagian predikat setiap opsi. Teks 1 dengan teks 2. Maka nomor 16 jawabannya elang ya, kebetulan semuanya aktif ya. Teks 1 mendeskripsikan perkembangan recovery thermal energy, sistem tersebut, sistem recovery energi panas. Teks 2 menjelaskan the basic principles of thermal energy dan penggunaannya. Nah, jadi yang tadi teks kedua yang agak ke bawah, dia prinsip-prinsip dasar dari energi thermal itu. Jadi bukan geothermal ya, sekali lagi nanti jangan salah paham. Ini thermal ini energi panas, bisa dari air, dari angin, dari biogas, itu menghasilkan panas, maka kita bisa menyalakan listrik di rumah, ya. Jadi bukan teks 1 menjelaskan household perangkat rumah tangga, tidak, ya. Yang B, teks 1 menyajikan problem lingkungan terlalu lebar, lingkungan apa ini? Yang C, kedua teks mendeskripsikan metode, tidak. Yang tadi yang atas tidak metode. Yang D, kedua teks fokus kepada sejarah. Oh, nggak menciptakan juga the historical background-nya dari thermal energy kan, jadi tadi kan tidak begitu dikupas juga, ya nggak? Ya, jadi yang betul adalah elang. Oke, ya. Ada pertanyaan barangkali, ada nggak? Sebentar, lihat chat dulu. Punten baru masuk, boleh tolong di share filenya. Oke, Umar ya, 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 Bu mau nanya boleh? boleh Syah. Oke, untuk yang ini Nomor kan berapa Syah? di triode yang generates electricity itu kita dapatnya tuh dari paragraf 2 bukan Bu, yang dia bilang satu weathernya temperaturnya tuh dingin, yang satu lagi panas. Jadi berbeda temperatur gitu, Bu. Nomor berapa nih Syah? Nasya? Eh, Bukannya nomornya random ya, Bu? Yang dibahas tadi nomor berapa yang tadi di nomor ibunya? Yang nomor terakhir nomor 16 atau nomor berapa Syah? Oh, nomor 6. Kalau Hubungan nggak salah dengan teks 2. nomor terakhir kedua deh, Bu, atau ketiga. Oh, dikaliannya random ya. Diacak ya. Ini ya. Sebentar, saya share screen dulu ya. Di-share lagi ini. Nah, ini. Yang ini bukan Syah. Sebentar. Atasnya, Bu. Sebentar. Tunggu dulu. Nah, yang ini bukan. Hubungan antara teks 1 dengan teks 2. Kalau di aku nomor 13, Ibu. Yang ini bukan. Nomor 14. Yang ini bukan. Yang mana, Bu? Hubungan antara teks 1 dengan teks 2, kan ini tadi jadi 16 kan di Ibu Maya. Ini kan Iya. jawabannya tadi elang kan? Iya. Yang apa sih namanya, Bu? Ini kan ya kan karena describes-nya ini kan mendeskripsikan dan explains-nya yang agak diangkatnya kan gitu ya. Ya. Pengembangan dari sistem recovery energi panas tadi kan yang teks 1. Teks 2 menjelaskan prinsip atau konsep dasar kan dari Iya. energi thermal. Yang ini bukan, atau yang nomor berapa tadi sebelumnya di waktu mengerjakan kemarin? Karena kalau diacak
Seperti Nomor 13, Bu. 13. Yang di Ibu 13 ya? Oke. Yang according to teks 1 ya, Sa? Iya, iya, Bu. Nah, sebentar. Iya, ini Sa. Ya. Thermoelectric materials generate electricity when they. Nah, ini ada di teks 1. Bentar ya. Nomor 13 berarti kalau di saya ya. Iya, saya ambil lagi. Oke. Kan jawabannya tadi experience ya. Differences in temperature. Oke. Ini saya ambil dulu di teks 1 paragrafnya. Bentar, dari teks 2 ya ini. Teks 1 paragraf 2. Ya, coba ya kita munculkan. Ya, ada nggak ini ya? These materials can collect heat from body temperature. Ya, hot water pipes or sunlight absorbed by building surfaces. Berarti experience differences in temperature. Sebentar. Ada kalimat-kalimat differensesnya, saya lupa letaknya ya, sebentar. Exposed to temperature differences. Iya, atau kita lihat teks 1 dulu ya. Di paragraf 1, maaf. Karena saking banyaknya ini, iya. Apakah ada di sini? Ini paragraf 1-nya. Karena dia teks 1. Nah, ini paragraf 1-nya. Oke, sebentar. Ini P2, ini P1. Dari teks 1. Ada nggak di sini dia? Ini ya. Iya. Ini sah. Jadi di P1 teks 1 ya saya. Jadi sangat copas juga ya. Ya. Berarti teks 1 P1 ini. Ya, benar. Teks 1 P1 sah. Ya, oke ya, sudah ya. Ya. Ya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Copy paste. Jadi memang agak mirip-mirip dia ya. Jadi dari teks 1 paragraf 1. Memang di sini nggak disebutkan paragrafnya ya saya. According to text 1 saja ya. Ya, tapi dia mirip kan ya. Jadi yang betul yang 13 cacing ya. Iya, sip. Berikutnya tadi nomor 16 sudah. Kita bergeser ke 17 sampai 20. Ya, nomor 6 tadi jelas. Oh, karena nggak sama mungkin munculnya di kalian ya. Ya. 17 sampai 20 bolehlah kita ambil dulu yang atasnya saja dulu ya. Nah, yang ini. Mana predikatnya? Teks 1 ini predikatnya adalah have discovered. Sudah menemukan. Aktif atau pasif? Aktif ya. Ini predikatnya. Aktif ya, berarti di sini adalah me ya. Oke. Kalau ada been baru pasif ya. Have been discovered. Sudah ditemukan. Ini para peneliti sudah menemukan. The human body ya host trillions of microorganisms. So biologi ini ya. Many of which live in di sistem pencernaan kita. Apa yang hidup di sistem pencernaan kita? Yaitu si mikroorganisme tadi. Ya, these microorganisms sering disebut dengan cold gut bacteria. Gut itu usus ya. Play a crucial role in maintaining health. Ternyata dia memainkan peran penting juga menjaga kesehatan kita. Si gut bacteria ini. Beneficial bacteria help break down food, produce vitamins, and support the immune system. Without them, the body would struggle to absorb nutrients effectively. Kemudian, tidak semua bakteri di tubuh kita itu bermanfaat atau membantu seperti yang tadi yang bagus di atas. Tadi kan katanya bakteri tadi memecah-mecah makanan kita, jadi terpotong-potong makanan, menghasilkan vitamin, mendukung kekebalan tubuh kita. Tapi ada juga yang jahat. Harmful bacteria can multiply, dapat menjadi banyak ya, berkembang biak. When the balance, keseimbangan mikroorganisme itu terganggu.
makanan yang jelek, asupan makanan kita, penggunaan antibiotik yang berlebih, eksesif ya, berlebih, atau stres kronis dia yang dapat memperlemah ya bakteri yang bagus tadi, mengakibatkan harmful strains to dominate. Jadi bakteri yang jahat mendominasi di tubuh kita. Ketidakseimbangan ini disebut dengan gut dysbiosis. Sudah dikaitkan kepada ya masalah pencernaan ataupun kekebalan tubuh yang melemah. Jadi kadang-kadang kemarin kita sehat banget ya, tiba-tiba kita melemah gitu. Nah, bisa jadi peran dari ya harmful bakteria ini di tubuh kita, dia yang mendominan sistem kekebalan tubuh kita. Sering kan kita mengalami itu ya. Misalnya, insya Allah kita sehat terus. Ya, ya. Bagaimana dengan teks kedua? Coba, jangan-jangan nggak nyambung nih. Ya, nah, coba kita bandingkan. Hubungan antara beneficial and harmful bacteria. Nah, predikatnya jauh sekali ya nak ya. Predikatnya tuh ada di sini. Has become, sudah menjadi, ya kan? A major focus of medical research. Fokus utama penelitian medis ya. Scientists, ya, ini para ilmuwan sudah menemukan beneficial bacteria protect the body by competing, dia bersaing juga dia dengan harmful microbes for nutrients and space. They also produce substances, menghasilkan zat juga ya that inhibit the growth, menghambat ya pertumbuhan organisme yang mengakibatkan datangnya penyakit. Kontrasnya katanya, harmful bakteria itu dapat melepaskan toksin yang damage, merusak jaringan ya, dan memicu peradangan, inflamasi. When these bacteria grow unchecked, they may contribute to infections. Kita menjadi infeksi, kita mudah kena radang, ya. Metabolic disorder, gangguan metabolisme tubuh kita, and chronic illness, penyakit kronis ya, menahun tidak kunjung sembuh. Researchers menekankan ya, that the balance between microbial populations is more important than eliminating bacteria entirely. Jadi sebenarnya yang paling unggul itu adalah keseimbangan antara ya mikrobial, populasi mikroba yang ada di dalam tubuh kita. Harus balance antara beneficial dengan harmful bakteria, itu harus sesuai. Ya, jangan ada yang mendominasi. Ya, seperti itu. Ya. Nah, coba kita lihat pertanyaannya saja dulu. Nomor 17. Oh, tadi sudah ada ini. Masih ingat? The term istilah. The term itu istilah. Gut dysbiosis in text 1 paragraph 2 is closest in meaning to. Nah, kita lihat. Teks 1 paragraf 2. Oh, di bold dan italic dia ya. Mudah. Nanti kayaknya nggak di bold deh. Kita cari sendiri deh kayaknya ya. Nah, ini dia tampilnya dia italic, tampilnya dia bold. Ya, dia cetak miring dan tebal. Oke, mana nih jawabannya? Untuk pertanyaan nomor 17 adalah yang Bandung ya? Iya, sudah ada tadi ya? Yaitu, ada kan? Betul Bandung? Microbial imbalance, ketidakseimbangan ya. Nah ini ada, imbalance. Gampang ya? Ya, bukan digestif, produksi enzim pencernaan, ketidakseimbangan mikrobial dalam usus kita, menyerap nutrisi yang berlebihan, infeksi bakteri dalam aliran darah kita, ataukah produksi yang berlebih dari asam lambung ya, stomach acid. Ya, iya. Ya, stomach acid. Jadi yang betul sudah ada ya, tinggal copas. Pasti benar ya. Oke. Pasti jawabannya kemarin pada benar semua ya. Jangan-jangan 1000 TO-nya. Nomor 18 ya, nah, ya. According to text 2, beneficial bacteria help protect the body by ya. Di sini predikatnya adalah ya help. Nah, di sini kok ada 2 kata kerja, Bung Giat? Ya betul, nggak jadi masalah. Kalau nanti menemukan help, let, make, know, nah itu boleh 2 kata kerja berdampingan.
Dan kata kerja yang mengikuti dia harus polos seperti ini. Tidak proteks, tidak. Ya, jadi polos sama dengan dia. Tapi tetap predikatnya adalah yang ini. Nah, gitu ya. The body by. By ini adalah kata depan. Preposisi. In, on, at, up, by, for, from, after. Itu dia pakai gerund di kanannya. Makanya kok ing semua ya. Producing, menghasilkan, menghilangkan, bersaing dengan, meningkatkan, dan menggantikan. Itu alasannya. Kenapa kok pakai ing? Karena di situ ada by dengan cara. Jadi bakteri yang bagus tadi membantu melindungi tubuh kita dengan cara harus pakai gerund dia. Itu yang disebut dengan gerund after preposition. Sama sepertinya kalau kita menggunakan before. Nah, before eating the food, I wash my hand, gitu kan ya. Nah, before sleeping at night, ya, I read novel misalnya seperti itu. Maka nomor 18 jawabannya adalah cacing ya, ya kan? Ini kan teks 2. Competing with harmful microbes and limiting. Nah, dia ada and. Berarti karena di sini ing form, berarti dia paralel dan membatasi pakai ing lagi pertumbuhannya. Ya. Coba nomor 18 ini ya dapat kita temukan jawabannya itu kan tadi di teks 2 katanya itu ya. Di teks 2 paragraf 1. Coba kita lihat. Nah, jadi mencarinya memang apa ya harus ya teks 2 ya. Maaf tadi lupa lagi tuh saya barusan. Teks 2, coba ada nggak di paragraf 1? Nah ini kita lihat. Ini kan, nah jawabannya kan tadi sudah ya, competing. Adakah kata-kata competing di sini? Ada ya, by competing with harmful microbes for nutrients and space. Ada ya, tinggal mengganti saja. Nah, jadi memang hanya kecepatan saja sih mencarinya itu ya. Nah, by competing ini ternyata sama gitu ya. Oke. Kita bergeser ke nomor 19. Nomor 19 ini adalah lumayan di dalam opsinya agak berlapis dia, ya. Agak tebal. Which of the following is the best synthesis of the two texts? Bisalah kita artikan the best conclusion, boleh lah, mirip-mirip lah, nggak jadi masalah ya. Ya. Should be completely predikatnya. Seharusnya dibuang dengan benar. Kemudian only influence, hanya mempengaruhi. Are naturally replaced, secara alami digantikan. Pasif ya. Ini pasif. Ini juga pasif. Kemudian mana berikutnya? Supports ya. Ya, mendukung. Aktif, kemudian ini yang tidak ada kata kerja. Are the most effective way. Ya, mana nih nomor 19 D ya. Ya. Menjaga keseimbangan antara bakteri bagus dengan buruk, mendukung kesehatan dan pencegahan penyakit. Ya. Jadi ada N dia paralel, ini ada lagi kata kerja, berarti dia paralel verbs ya, mendukung dan mencegah. Mendukung kesehatan dan mencegah datangnya penyakit ya. Bukan yang A, bakteri berbahaya ya. Seharusnya dibuang dengan benar to maintain digestive health. Bukan hanya untuk digestif kan, tapi organ tubuh yang lain juga ya. Gut bacteria hanya mempengaruhi digestion and have no effect on other body functions. Oh, ada dampak dong. Yang B, bakteri bagus secara alami diganti by harmful, oh tidak. Antibiotics are the most effective way to maintain. Oh, justru disarankan tidak antibiotics ya. Jadi lebih kepada menjaga keseimbangan, ya. Nah, dari kedua teks ya, dari kedua teks harus hati-hati, ya. Jadi kita simpulkan yang paling bagus dari opsi tersebut. Berikutnya, pertanyaan nomor 20 adalah ini kan. Nah, which of the following best restates? Yang paling baik menyatakan ulang. The balance between microbial population is more important than eliminating bacteria entirely. Jadi jangan di-eliminating, dia justru harus seimbang jumlahnya. Beneficial dengan, apa tadi satu lagi? Dengan yang
bagus dan yang buruk tadi, ya. Oke. Sekarang kita lihat. Predikat A is necessary, penting. Predikat B should be avoided, pasif ya, seharusnya dihindari. Should be bentuk ketiga. Predikat C depends on, bergantung kepada. Predikat D is more important than, lebih penting ketimbang. Predikat D is more essential than, lebih penting ketimbang. Maka mana nih? Keseimbangan antara populasi mikroba dalam tubuh kita lebih penting daripada kita membuang bakteri itu secara keseluruhan. Maka dari kata keseimbangan ada kata stable nih. Gampang sekali. Ya kan? Nah, keeping a stable proportion of bacteria, jadi porsinya harus seimbang antara bakteri baik dan bakteri buruk. Is more essential. Essential itu important, krusial, vital, pivotal, ya, significant. Bolehlah menggunakan kata essential, krusial yang tadi, ya. The balance sama dengan stable, ya. Nah, population ya bisa proportion, bisa kita artikan agak-agak kita geser maknanya. Jadi sangat tidak kaku sekali, ya. Jadi the balance langsung ketemu a stable proportion, keseimbangan. Stabil itu kan seimbang gitu kan. Jadi bisa dengan cara-cara seperti itu. Jadi saya buatkan sinonimnya digeser dengan kata yang masih maknanya sama seperti itu, ya. Jadi nomor 20 adalah jawabannya opsi yang terakhir. Keeping a stable proportion of bacteria is more essential than trying to remove them all. Ya, jadi tidak bisa juga dibuang bakteri jahat itu, ya. Nah, tidak bisa juga dibuang. Ya, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kita sampai jam 9 ya. Ya. Ada yang mau ditanyakan, Nak? Lumayan ya, 33 yang ikut ya. Ya. Jadi gimana soal TO yang kemarin? TO pertama di program intensif ya, ada lebih kurang 4 lagi tryout lah yang wajib diikuti. Ya, 4 atau 3 lagi lah. Seperti itu. Ya, sebenarnya sih banyak juga yang copas ya, hanya saya ganti sinonimnya seperti itu. Dan hanya kecepatan saja sih naik turun dari, kalian menggunakan ini kan, kalau TO menggunakan laptop ya, pakai mouse segala ya. Nah, itu memang harus naik turunnya agak cepat gitu ya. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Barangkali nanti ada linknya ya, sepertinya ini kalau untuk TO ya Umar ya, ada linknya, nanti bisa dibuka linknya. Ada pembahasannya juga kok, ya, lebih lengkap. Kalau ibu kan hanya luar-luarnya saja, seperti itu. Ya, jika tidak ada yang mau ditanyakan, kasih. Atau ada yang mau bertanya, terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi, tentu bahasa Inggris itu minggu malam lagi ya. Nah, besok ada pelajaran yang lain juga yang akan dibahas terkait dengan tryout ya. Oke, besok kita ketemu lagi di kelas. Tetap semangat ya, kita berjuang UTBK. Rezeki itu tidak akan tertukar, akan menjadi milik kalian semuanya ya. Jadi akan kuliah di PTN di 2026, insya Allah. Kita akan ketemu lagi besok dengan pembelajaran di kelas maupun di online dari Senin sampai Jumat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Ibu N ya di sini ya. Oke, bye-bye. Selamat istirahat ya semuanya.